Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Rafa TV. Saat ini saya tengah berada di Gedung Akademik Center Kampus Sudirman UIN Raden Fatah Palembang dalam rangka kegiatan PBAK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Sana Ananta 2025. Kegiatan ini dilaksanakan 2 hari dari tanggal 25 sampai 26 Agustus 2025. Berikut liputannya. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan FITK UIN Raden Fatah Palembang menggelar pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK Sana Ananta tahun 2025 dengan tema Bersama Kita Menyatu, Bersama Kita Bertumbuh, Satukan Solidaritas dan Mewujudkan FITK yang Berintegritas. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dari tanggal 25 sampai 26 Agustus 2025 dilaksanakan di Gedung Akademik Center Kampus Sudirman UIN Raden Fatah Palembang. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini dihadiri oleh Dekan FITK, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 dan 3, Wakil Bupati Oku, Duta Literasi Sumatera Selatan, Kepala Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, Ketua DPC PKB Kota Palembang, Ketua Bawaslu Kota Palembang, Sivitas Akademika FITK dan seluruh mahasiswa baru FITK 2025. Kegiatan ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa baru untuk memahami budaya akademik dan kemahasiswaan, serta untuk membentuk solidaritas sebagai landasan akademik maupun sosial. Hari pertama PBAK Sana Ananta dibuka resmi oleh Dekan FITK Dr. Muhammad Fauzi MAG, serta diisi oleh kedua pemateri yang sangat inspiratif dari Wakil Bupati Oku Insinyur Haji Marjito Bahri ST, dan Duta Literasi Sumatera Selatan, Dr. Ratu Teni Lerifa MM yang membahas tentang pentingnya integritas akademik dan kepemimpinan serta peran mahasiswa dalam membangun bangsa. Jadi itu yang teman-teman bisa lakukan melalui literasi ya. Jadi bisa pastinya menyebarkan informasi yang akurat. Kan salah satu jenis literasi itu ada literasi digital. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan platform media sosialnya, menyebarkan informasi yang akurat, dan juga bisa membawa dampak yang positif, baik misalnya membuat sebuah kampanye melalui media sosialnya. Jadi tidak harus menjadi influencer atau memiliki follower yang banyak dulu untuk melakukan itu. Minimal bisa membawa dampak bagi keluarga dan teman-teman terdekatnya. Dan misalnya kalau teman-teman memiliki minat untuk membuat karya tulis, itu kan juga bisa menjadi sebuah karya baru ya, yang bisa disebarluaskan juga dan bisa membawa manfaat banyak bagi orang banyak. Hari kedua penyampaian materi yang diawali oleh Dr. Randa Dirmalaku Sumawati SIPMSI, selaku Kepala Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang mengatakan bahwa pentingnya literasi informasi dan peran perpustakaan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dilanjutkan oleh Haji Sutami Ismail SAG selaku Ketua DPC PKB Kota Palembang memberikan materi terkait kepemimpinan, solidaritas, serta kontribusi generasi muda dalam membangun masyarakat yang berintegritas. Ya, jadi memang generasi Z itu kan memiliki tantangan yang sangat besar ya. Karena ini kan era digital, era teknologi yang begitu pesat dan tanpa sekat. Nah, oleh karena itu mahasiswa harus membentengi diri jangan terjebak kepada hal-hal yang negatif. Seperti saya katakan tadi misalnya judi online, kemudian pornografi, terus itu lagi juga ada pinjaman online yang semuanya itu bisa menjebak dan menjerat generasi itu kan. Oleh karena itu pertama ya memang kita kan harus memperkuat diri kita dengan agama, dengan iman ya. Artinya apa? Sebagai mahasiswa baru, ibadahnya jangan ditinggalkan, terutama sholat. Itu satu, karena sholat itu adalah benteng terakhir kita. Saya bisa mengatakan kalau kita sudah meninggalkan sholat, pasti yang lainnya akan mudah masuk ya, benteng kita lepas gitu. Demikianlah berita yang dapat saya sampaikan. Saya Okta Menika Putri, reporter Rafa TV, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.